Calon Presiden 2024 Anies Baswedan terus mendapatkan serangan yang menyatakan dirinya bukanlah sosok pribumi asli, melainkan keturunan Yaman. Karena bukan orang asli Indonesia, beberapa pihak menganggap Anies tidak bisa mengikuti ajang demokrasi 2024. Tidak hanya masalah keturunan, isu politik identitas juga kembali mencuat seiring dengan tahun pemilu 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut tidak lepas dari label politik identitas karena sejak masa lalunya ketika mengikuti ajang Pilkada DKI Jakarta melawan Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Padahal fakta berbicara bahwa Ahoklah yang pertama kali mengeluarkan isu politik identitas. Kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing. Jadi kita punya yang lagi yang harus dipertimbangkan oleh PKS untuk bisa membuka diri pada posisi tadi di mana tuh saya lihat Mas Anies juga banyak ada kantor, jadi berbeda juga sudah menyatu, apalagi yang masih ditunggu oleh PKS untuk bisa membuka diri. Lalu tadi juga nyanyi Mas Jalawato ya Pak, yang biasa mungkin oleh PKB kemana-mana itu ini juga pertama kali menyanyikan di sini. Itu pertanyaan terkait pertanyaan ke saya adalah apa langkah selanjutnya akan dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera ya. Jadi saya tegaskan bahwa tadi silaturahim ini luar biasa, penuh kehangatan dan sudah disampaikan ini banyak hal yang positif. Saya kira suasana yang tadi terjadi dalam ruangan ini insya Allah ini akan saya sampaikan dari KS PSI. Saya garis bawahi bahwa prinsip yang kami kedepankan adalah prinsip keadilan dan perubahan yang kita dorong adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan. Nah, rekam jejak yang ada selama ini memang menetapkan itu. Selama ini kita sebagai menteri tenaga kerja, semoga Majelis Syuro segera berlayar bersama dengan koalisi ini semakin cepat, semakin bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ingin perkuat tegasan bahwa bukan hanya ahlan wa sahlan wa marhaban, tapi insya Allah kita ingin lebih erat lagi. Makanya tadi kita sama-sama menyanyikan lagu yang Allah. Alhamdulillah semua kompak dan siap untuk bersatu. Ya. Saya kira itu ya. Ini semua sangat luar biasa, penuh suasana kehangatan, kekeluargaan, dan dalam suasana yang lebih rileks dan santai. Tetapi insya Allah ini semua tadi menghasilkan hal-hal yang positif untuk semakin menguatkan kebersamaan menyongsong kemenangan pada 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, tadi saya kira semua sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh saya, oleh Pak Muhaimin, oleh Pak Ahmad Ali, juga oleh calon. Anies merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Meskipun ia keturunan Arab, namun bangsa Arab adalah bagian dari Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Soekarno tentang rumusan BPUPKI tahun 1945. Soal Anies, sejak tanggal 9 Agustus 1945, BPUPKI telah merumuskan lewat Partai Arab, dulu kakeknya Anies Baswedan sudah meleburkan diri bangsa Arab menjadi bangsa Indonesia. Padahal sebelumnya Presiden Jokowi mewanti-wanti beredarnya isu suku, agama, dan ras di media sosial jelang pesta demokrasi pemilihan umum serentak 2024 mendatang. Sebab isu sara di media sosial jelang pemilu atau masa kampanye kerap kali menjadi pemantik perpecahan. Hal tersebut harus menjadi perhatian mengingat bangsa Indonesia terdiri dari keberagaman agama, suku, budaya, dan ras. Tuduhan terhadap Pak Anies melakukan politik identitas itu dari 2017 sampai hari ini itu tidak berkembang sama sekali, tidak terklarifikasi sama sekali gitu. Meskipun selalu Pak Anies dan pendukungnya itu menjelaskan soal Pak Bang Gies Khalifa gitu, misalnya jelasin soal Christmas Carol, menjelaskan soal bagaimana Pak Anies melarang waktu kampanye itu tidak menggunakan politik identitas gitu. Gue percaya bahwa di level elitnya Pak Anies gitu, elit-elit pendukungnya itu tidak ada upaya terbuka untuk menggunakan politik identitas gitu ya. Ya kita nggak pernah lihat dan nggak pernah dengar ada statement Pak Anies atau Bang Gies atau siapapun yang jadi jajaran elit
pemenangan Pak Anies, bahkan dari elit-elit PKS sekalipun gitu, untuk menggunakan politik identitas untuk mengpanis gitu atau menghukum orang yang tidak memiliki identitas yang sama gitu. Tetapi yang perlu diingat adalah faktanya memang ada sebagian, kita nggak tahu berapa besarnya itu, pendukung Pak Anies yang menggunakan isu-isu primordial atau politik identitas ini gitu. Isu-isu sektarian ini memang faktanya memang ada digunakan, dan orang itu tidak mungkin mendukung Pak Ahok ketika itu gitu. Ya, walaupun mungkin mereka tidak suka sama Pak Anies, mungkin aja alasannya karena benci kepada Pak Ahok gitu. Anies kerap kali diserang dengan isu bahwa ia berasal dari Yaman. Bahkan hal tersebut diungkapkan oleh para elite dan tokoh di negeri ini. Namun berbeda dengan Ganjar Pranowo, sekaligus calon presiden PDI Perjuangan, menjadi bulan-bulanan masyarakat pengguna media sosial setelah dirinya mengumbar pertemuan dengan Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Orang nomor 1 di Jawa Tengah itu mengenang kembali pertemuan tersebut dalam sebuah cuitan di akun Twitter pribadinya. Dalam cuitannya, Ganjar bilang dirinya pernah mendapatkan pertanyaan tak terduga dari Habib Syekh ketika ia hadir dalam acara sholawat yang digelar Habib Syekh. Ia menuliskan, waktu kampanye Pilgub Jateng tahun 2013 silam, suatu ketika saya hadir di majelis sholawat beliau yang digelar di Klaten. Beliau bertanya kepada saya hadir di majelis itu dan apakah saya mau menggelar acara sholawatan jika terpilih sebagai gubernur. Bermula dari pertanyaan tidak terduga Habib Syekh, Ganjar mengaku langsung membuat acara sholawatan rutin di Jawa Tengah ketika dirinya terpilih menjadi gubernur setempat. Kegiatan keagamaan yang ia cetuskan itu ia pertahankan hingga sekarang. Ia berharap hal itu tetap dipertahankan gubernur selanjutnya karena kegiatan itu membawa banyak manfaat. Ia mentweet, sejak saat itu hampir setiap bulan kita gelar Jateng bersolawat hingga saat ini. Harapannya acara ini sebagai benteng spiritual sekaligus benteng kerukunan kehidupan di Jawa Tengah. Semoga dengan berkah solawat hidup kita penuh manfaat. Habib Syekh matur nuwun selama ini sudah mendampingi. Sehat-sehat terus nggih Bib. Alih-alih ikut senang atau bersimpati, sejumlah warganet justru menghujat Ganjar setelah melihat cuitan tersebut. Bahkan beberapa di antara mereka mengungkit kembali pernyataan Ganjar yang mengaku senang menonton film bokep. Kegiatan keagamaan yang digagas Ganjar dirasa tidak berarti apa-apa, sebab perbuatannya yang gemar menonton film dewasa justru bertentangan dengan ajaran agama. Tidak hanya itu, sejumlah warganet lainnya justru menuding Ganjar mulai bermain politik identitas demi mendapatkan simpati masyarakat pada Pilpres 2024 mendatang. Padahal jejak digital para pendukung Ganjar suka mengolok-olok Anies Baswedan dengan keturunan Yaman.